بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Jamaah yang rahmati Allah, dalam Al-Quran ada kalanya Allah memberikan perhatian khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Surat Toha, misalnya kita membaca firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa engkau bersegera dibanding dengan kaummu untuk datang mengambil Taurat, kata Allah, sebelum waktunya? Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Ajiltu ilaika litarda. Aku bersegera karena aku ingin mendapatkan ridhamu. Nabi Musa alaihissalam berusaha dulu untuk mendapatkan ridha Allah dengan bersegera mendahului dari kaum. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberi sehingga kamu ridha. Nabi Musa berdoa di surat Al-Baqarah, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri." Lapangkan dadaku. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Nabi Musa mengharap lapang dada dengan berdoa lebih dulu pada Allah. Tapi Allah memberikan lapang dada kepada Muhammad SAW tanpa peduli dengan meminta. Wa yassir li amri. Ya Allah, kata Nabi Musa, mudahkan urusan. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Sanuyassiruka lil-yusra." Aku akan memberi kemudahan kepada luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah perjalanan Islam, kita membaca sekelumit peristiwa ketika Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, mendapatkan kebahagiaan atau mencurahkan kebahagiaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir. Walaupun ketika Nabi Muhammad sudah dewasa dan berjuang menyampaikan ajaran agama, Abu Lahab termasuk orang yang menolak dan bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga segala perbuatannya itu diabadikan dalam Al-Quran dengan firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Bahkan termasuk istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang selalu memikul tembikar. Orang yang kafir ketika lahir Nabi Muhammad bahagia,
Tentunya kita sebagai orang yang beriman pantas untuk menyatakan bahagia ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau seandainya di beberapa tempat di Indonesia, Malaysia, masyarakat selalu memakmurkan syiar peringatan Maulid Nabi karena mereka ingin menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama kita, mencintai Nabi itu bukan opsi ya atau tidak. Tapi setiap orang yang beragama itu yang menyatakan diri iman pada Allah dan iman pada Rasul wajib mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ukuran tingkat keimanan seseorang itu ditentukan di bagaimana cintanya kepada Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anak, daripada orang tuanya, dan daripada manusia umum. Karena itu tak aneh kalau seandainya sahabat itu rela berkorban membantu perjuangan Rasulullah bukan hanya dengan harta dan tenaganya sendiri, tapi sahabat-sahabat Rasul rela mengorbankan nyawa demi perjuangan menegakkan Islam dan membantu menolong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karenanya tak aneh ketika misalnya turun ayat Al-Quran dan tanalul birra hatta tidak sampai pada kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Seorang sahabat tidak merasa takut, khawatir ketika harus mengeluarkan kebun kurma yang sangat baik. Salah seorang sahabat ketika mendengar ayat itu langsung menghampiri Rasulullah karena dia punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi yang kadang-kadang dikunjungi oleh Rasulullah, dan Rasul mencicipi kurma yang namanya birha atau bayruha. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku punya tanah kebun kurma yang cukup luas depan masjid yang selalu aku sholat di dalamnya. Ketika aku mendengar ayat yang kau sampaikan, maka aku terpanggil untuk memberikan seluruh kebun terbaik kurma yang aku miliki kepadamu untuk perjuangan agama yang kau ajarkan kepada umat manusia." Tapi apa kata Rasul? Jangan dulu begitu. Lihat di sisi kananmu banyak saudara-saudaramu yang butuh bantuan. Kalau engkau ingin mendapatkan pahala besar sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang aku sampaikan, kata Rasul, silahkan bagikan penghasilan dari kurma yang terbaik itu untuk mereka yang berada di atas sisi kananmu yang membutuhkan. Kalau begitu, kata sahabat ini, baik ya Rasul, atas arahanmu, tunjukmu, aku akan membagikan kebun kurma ini kepada orang-orang yang ada dekatku yang membutuhkan pertolongan. Itulah sahabat Rasulullah ketika rela berkorban agama seperti Rasulullah, rela mengorbankan apapun, bahkan rela mengorbankan nyawa. Kita masih mengenal, masih ingat mungkin kisah Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini salah seorang di antara 10 utusan Rasulullah SAW yang diminta Rasul berdakwah di sebuah tempat. Tapi di perjalanan ditangkap oleh penguasa kafir Quraisy. Semuanya dibunuh, termasuk Khubayb bin Adi, orang yang ke-10 yang akan dieksekusi mati.
Tapi sebelum dilakukan eksekusi mati, ditawari dulu oleh para pemuka Quraisy, "Hei BPH, andaikan kau ingin hidup senang bersama keluarga, ingin hidup tenang di tengah-tengah keluarga, bila kau butuhkan harta, aku akan berikan harta. Bila kau ingin jabatan, aku akan beri jabatan. Tapi tinggalkan Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawa." Apa kata Ubay bin Ali? Setelah 9 orang temannya dibunuh mati oleh para penguasa Quraisy itu, "Demi Allah, aku tidak akan rela untuk hidup tenang di tengah-tengah keluarga andaikan Muhammad Rasulullah tersakiti." Luar biasa pernyataan Ubay bin Ali ini, sampai Abu Sufyan menggeleng-gelengkan kepala karena merasa heran dengan sikap yang luar biasa, kecintaan yang ditunjukkan oleh Ubay bin Ali pada Rasulullah. Kata Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin." Aku tidak pernah melihat orang yang cinta pada saudaranya seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad pada Muhammad. Dibunuhlah Ubay bin Ali ini, dan Ubay ini termasuk dicatat dalam sejarah itu orang yang melakukan sholat sunat sebelum eksekusi mati. Jamaah rahmati Allah, apa yang harus kita tunjukkan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentu yang paling penting, kita harus berusaha keras semangat kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itu misi utama dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita berusaha untuk melaksanakan titah Allah dan titah Rasulnya, maka kelak kita akan bersama Rasulullah SAW. Suatu saat seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika aku merindukanmu, aku akan kunjung ke rumah. Aku bisa bersama-sama bercengkrama denganmu dan menatap wajah. Dan ketika aku puas, aku akan kembali ke rumah. Dan ketika aku rindu kembali padamu, aku akan kembali lagi menghadapmu, berkunjung ke rumahmu dan aku bersama-sama denganmu. Dan setelah puas, aku akan pulang kembali. Tapi yang menjadi kekhawatiranku, andaikan kelak aku masuk surga, bisakah aku bisa bersama denganmu ya Rasulullah?" Dan derajatmu tentunya sangat tinggi jauh daripada ini. Tidak ada jawaban untuk sementara waktu, dan cukup lama waktu yang lalu tanpa ada jawaban tentang keresahan dari sahabat ini. Sampai turunlah surat An-Nisa 59, seakan-akan menjawab kegalauan sahabat ini. Kata Allah, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, maka kelak dia akan bersama-sama orang yang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur, benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Jadi kita jangan khawatir, tak boleh kecil hati. Andainya kita mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasul kita akan kepada kita, sholat, doa, puasa, zakat, dan amal kewajiban yang lainnya, telah kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, di antara sekian banyak hal yang menunjukkan sikap cinta kepada Rasulullah, untuk kita jangan lupa harus selalu berusaha memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Perlu kita menitipkan salam kita pada orang-orang yang mau berangkat ke tanah suci umrah atau haji. Dari kejauhan, dan kita menyampaikan salawat dan salam, Rasul akan menjawab salawat dan salam kita. Ma min ahadin yusallifu alaihi hatta radallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi sehingga Allah akan mengembalikan ruhku pada jasadku, wa ruddu alaihi salam, dan aku akan menjawab salam. Allah ketika memerintahkan ketika untuk sholat, Allah sendiri tidak sholat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita yang punya untuk haji, Allah tidak haji.
Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita umat Nabi untuk berselawat kepada Nabi, Allah menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, berselawatlah, sampaikan salam kepada Nabi. Jamaah mati Allah, tentu kita sudah berupaya di sisa hidup ini untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita pun berupaya untuk selalu memperbanyak salawat kepada Nabi. Insya Allah, sebagaimana janji Nabi, semakin banyak umat Nabi bersalawat kepada Nabi, maka akan semakin dekat posisinya izin Nabi kelak kiamat akhir. Karena Allah selalu memaksa kita selalu cinta pada Allah, cinta pada Nabi-Nya, sehingga kita layak dapat kebahagiaan di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bihi wa ayatil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil hannanil afdal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ila khairi qariba wa an syarri ba'ida. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والإسلام والتهديد القربى ويعلم العشر والمنكر والبغي إذ معلوم تذكروا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.